aku sembayang, kebetulan aku Buddha, aku sembayang pakai hio. Pas aku lagi sembayang, entah itu perasaan aku atau bagaimana, aku merasa ada sosok dari atas gitu ngeliatin aku. Tapi dia kayak aku dari kecil tuh sakit-sakitan. Dia 1-3 tahun. Katanya kalau nggak sembuh sampai umur ke 3 tahun, aku ya pergi gitu. Itu efek samping dari terlalu banyak memasukkan entitas dan nggak difilter. Yang masuk satu, yaitu kalau nggak leluhur, 2, kalau nggak leluhur ya yang hijau-hijau. Pada kenyataannya, Lee and Jesslyn melihat sayur asem ini. Sempat pernah kasih tahu ke mama, kayaknya itu lukisan harusnya disingkirin. Aku tadi ada ngelihat sosok gitu ya, laki-laki. Wajahnya bapuk gitu ya, nggak banget gitu. Aduh, kata si Arka, orang ini seharusnya tidak berada di path supranatural-supranaturalan. Dan jiwanya masih belum dewasa untuk mengetahui gaya main perjanjian supranatural. Mengapa jiwa ini bermain-main dengan hal itu? Sialnya terhubungkan dengan dimensi yang lebih tinggi lagi, alias dimensi negatif yang lebih tinggi. Dia rentan banget, Kawil. Cuman I don't think dia yang bikin perjanjian sih. Jangan-jangan ya, takutnya demon tersebut misalnya datang gitu ya ketika dia lagi dalam keadaan negatif, terus mencoba untuk kayak ngecap itu kadang-kadang bisa sebagai beacon juga. Nempel banget energinya. Iya, kerasa. Emang gak enak sih. Harusnya dia confident loh orangnya. Gimana? Confident dan cenderung ngerasa kayak pikiran gue ini bener gitu. Gimana? Kepribadiannya begitu gak kira-kira? Iya sih, terus nyokap juga lebih sayang ke dia kan. Jadi kalau dia ngomong apa, nyokap lebih trust. Iya. Berapa sering adik ke-7 ini kerasukan? Baru pertama kali saat itu. Biasanya yang sering kerasukan malah anak ke-5. Tapi yang paling sadar tuh aku. Aku yang paling sadar kalau dia ada yang masuk ini atau gimana, aku yang paling sadar. Tapi kakak pernah kerasukan juga nggak? Enggak. Nggak pernah sama sekali? Ya, aku merasa aku bisa kontrol itu. Oke. Sempet SMP dulu mau kemasukan, terus aku kayak menolak gitu. Terus mentalnya ke belakang aku. Waduh. Pas di sekolah. Tapi emang ada bakat sensitif ya dari kakak sendiri? Semuanya kena radiasi, Kak Bu. Oh, semuanya dari radiasi? Semuanya kena radiasi. Akibat terlalu banyak kan yang bersinggungan dengan mama. Terus kan di rumah itu juga banyak banget kan yang lalu lalang. Jadi ya kena radiasinya. Jadi ke akhirnya anak-anak. Sensitif ya? Iya. Bukan gift tapi sensitif. Sensitif. Aku mau tanya dong mengenai si adik siapa ya? Tadi kan Susan. Kita adiknya namanya apa? Susi aja ya. Boleh. Udah bilang aja adik deh. Adik. Adik kan katanya sering ke gereja atau gimana? Oh, udah Kristen, udah Katolik dia? Kristen. Dari kecil udah Kristen dan lebih aktif ke gereja. Aku tadi cek database namanya. Kelihatannya ini memang udah ada demon yang nemplok. Mau jadiin dia, I'm not sure korban atau alat ya. Tapi boost confidence dia di boost banget. Jadi seakan-akan adik ke-7 ini merasa bahwa setiap kali pemikiran dia tuh itu benar. Itu absolut dan yang ini cara pemikiran yang benar. Ini sebuah bentuk pride, sebuah bentuk kesombongan yang sangat halus. Tapi kalau orang gak aware, terkonsumsi dengan demon. Nah, demonnya ini yang diem-diem kayak kamu tuh paling benar, kamu tuh bener, emang kamu tuh gak salah. Dan cilakanya tadi ada Arka, yang pas kesurupan terakhir itu, which is baru pertama kali kan, itu adik ke-7 merasa seperti aku memasuki chapter berikutnya, aku memasuki kehidupan baru yang berikutnya, ini upgrade nih, tuh kan bener. Jadi kayak buat afirmasi dan justifikasi bahwa gue kerasukan ini berarti selama ini yang gimana ngomongnya ya, ini dia bermain dengan alam pikiran gue aja sampai susah ngomongnya. Diman tuh bermainnya kayak begini nih. Dia udah punya cowok atau udah berkeluarga atau gimana? Belum. Umurnya Kak? Masih 19 tahun atau 20 tahun. Masih muda. Wah, dia bahkan bisa mampu tahu lawan jenis kalau udah pacaran itu maunya apa. Ini topping sih. Topping tanpa transaksi. Maksudnya gimana? Jadi dia udah ada gift something gitu maksud lo? Enggak. Ada demon yang ngedompleng, yang ujung-ujungnya ngeboost. Seperti yang tadi Kawil bilang, rasa confidence dia untuk merasa dirinya paling benar. Terus gimana Kawil? Ya itu. Yang pasangan, yang pasangan gimana? Dia kayak punya ability nanti kalau udah sama cowok dia tahu kayak cowok ini mau apa, bohong atau apa sama gua gitu. Iya benar. Emang pernah kejadian? Aku diceritain mamaku sih. Ntar kalau misalnya si dedekku
lagi deket sama cowok nih, dia bisa tahu nih cowoknya gimana sama dia. Terus mama suka cerita ke aku. Itu bukan dari jin, itu iblis sudah. Halus sekali mainannya. Kalau kita DA kan lo tahu, gue memang banyak dopengannya, toppingnya. Tapi itu kan doa dulu. Ada dari Grim Reaper, Arka, ada dari ya berbagai macam lah. Tapi nggak pernah kan dari iblis, nggak pernah. Suka Ini kan, sensian juga. iya. Aku Enggak, adek. iya. Sensian gitu, Iya. kayak ngambekan atau kayak kadang-kadang sinis terus bombastic side eye gitu. Iya. Tapi pertanyaannya dari gue adalah masuknya dari mana nih? Dari ini gangguan yang masuk. Jadi kasus-kasusan ini beralih sekarang dari yang tadinya kita berasumsi ini klinik jinik menjadi demonik, dan yang bermasalah bukan mamanya tapi adik ketujuh. Jadi ini beralih ke kasus klien seperti biasanya kita DA off kamera. Kerasa langsung. Jadi the real problem nih bukan mamanya, karena mamanya terlepas dari kesannya ritual banget, ijo-ijo banget, tapi masih percaya Tuhan dan masih percaya dewa, dan jalurnya tuh masih kubu kanan banget. Dan gue dan Jesslyn gak mencium sedikit pun adanya koneksi dengan hijau-hijau. Yang asli. Iya, Yang asli, ya. gak berasa. Ade demonik. Siapa bilang kalau orang berpikir demonik tuh harus ritual darah? Kagak, men. Lu sombong terus-terusan, lu merasa bener terus-terusan, ditemplok lu sama demon. Lu kan udah berkali-kali bareng kita kan kasus klien kan. Jadi ini kasus usual sebenarnya. Apa yang terjadi kalau misalkan sang adik seperti ini terus dibiarkan? Lihat lagi di fotonya. Nih, mau nggak? Boleh. Ini aja nih. Walaupun dia sering ibadah gitu, bisa Dia ini Arka bilang, dia akan kehilangan abstrak. Dia akan kehilangan kesadaran dirinya, bukan teler ya, tetapi dia akan berbuat sesuatu berdasarkan, ini dalam nih. Dia akan berbuat sesuatu berdasarkan intuition. Namun intuition itu bukan dari dirinya sendiri, dari topping, karena dia terlalu terbiasa mengikuti suara itu. Aduh Arka, kamu kalau ngomong gini ini problematik loh untuk human lain kan juga ngikutin intuition. Makanya kata Arka, itulah pentingnya ketika intuition harus dibarengi dengan logic dan filter. Kalau hanya mengikuti intuition saja, manusia bisa merasakan intuitionnya hebat sekali. Pertanyaannya itu dari mana? Human tidak dirancang untuk sehebat itu, kata Arka seharusnya. Kecuali human itu punya tugas. Tetapi tidak mungkin ada human yang terlahir langsung tahu besok hujan atau tidak, atau orang itu matinya kapan atau tidak. Semua kemampuan itu selalu berasal dari dimensi yang lebih tinggi atau entitas yang lebih tinggi. Nah kalau lu tanya arahannya kemana, gue balik lagi. Jadi dia akan kehilangan kesadaran dirinya, dia ngikutin intuition. Intuitionnya bad intuition. Pertama-tama mungkin netral. Cowok ini mau jahatin lu, jauhin, oke. Wah cowok ini jangan ngajakin lu ke cafe ini, jangan, nanti lu habis duit, oke. Kesannya netral kan, Bo? Tapi gimana kalau misalnya tiba-tiba digiring ke sesuatu yang dia tanpa sadar nyelakain orang lain? Gimana? I see. Ya gue gak usah ngomong gimana lah. Tapi ini kasusnya mirip dengan video anomali yang di Omen Indonesia. Tapi gak separah di Omen Indonesia. Cuma impulsifnya bisa kayak gitu. Duh kok begini ya, coba lihat lagi. Tapi dalam hal supernatural juga kebus banget dong dia nanti ke depannya. Belum tentu. Iblis tidak mau memberikan, ini kata Arka ya, iblis tidak akan memberikan raw ability secara cuma-cuma. Makanya tanya saja, dia tidak bisa. Maksudnya gue suruh tanya dia, ya gak bisa lah Arka, gimana sih? Tanyakan saja, dia tidak bisa mendapatkan intuition itu all the time, bukan? Karena iblis tidak mau memberikan itu secara gratis. Iblis hanya mau memberikan itu ketika iblisnya punya kepentingan. Punya kepentingan. Kalau iblisnya tidak punya kepentingan, tidak mau memberikan gratis. Berbeda dengan kamu yang setiap kali bertugas selalu ada Grim Reaper, Arka, dan entitas lain yang menemani. Dia tidak bisa. Tapi ketika ada, itu ada kepentingan, ada motif. Ada motif. Oh bisa nih kayaknya nih kalau gue masuk sini, gue dapetin ini, dia akan melakukan hal seperti itu. Oke. Sialnya di mana gue nggak tahu di mana nih. Ini cukup halus nih main. Halus banget ini. Tiernya sih nggak tinggi, tapi tipe yang halus banget. Tapi by the way dari omongan dari Kak Susan tadi ya, sang adik ini sering ke gereja, ibadah. Kok masih bisa kena gangguan? Oh. Ya, apa balik lagi ke... Ya kalau aku ada pembelajaran baru sih. Pembelajaran baru aku tuh kan ibadah itu tuh kan tidak hanya sekedar gerakan aja atau kita datang ke hadiran aja. Kalau itu kan masuknya ke jasmani ya.
ibadah itu kan menurut gue itu kan harus dengan jiwa, pakai hati kita connect. Nah aku nggak tahu kalau sang adik gimana, apakah dia sering ibadah itu hanya gerakan saja, absen aja, ataukah ibadah juga dengan jiwa. Ya itu kan paham ya kak ya. Iya. Mengimani. Iya. Beda. Mau foto lain? Dia Kristen atau Katolik? Kristen. Aku pernah sempet lihat sosok yang ngikutin dia sih, cewek sama cowok. Tapi aku nggak tahu juga itu benar Itu atau arwah enggak, atau apa? atau arwah. Ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa kalau sering ke gereja, sorry? Sering ke gereja tapi kok masih tetap ditempelin? Coba gue nyari jawaban yang bagus ya. Nggak cuma yang itu aja. Ini ada yang masih tinggal sama mama. Iya, masih. Ini jawabannya. Karena jika spiritualitas seseorang hanya diukur dari ke tempat ibadah atau tidak saja, maka itu hanya kita melihat tip of the iceberg. Itu dari higher self gue. Jadi kita tidak bisa mengukur spiritualitas orang hanya dilihat dari ke tempat ibadah atau tidak, atau beribadah saja. Lo mana tahu ketika beribadah itu fokusnya apa. Sebagai contoh nih, itu kan tadi Kristen. Kalau Katolik, banyak dulu waktu gue di gereja itu orang yang pelayanan sampai 24 hours. Maaf, bukannya gue kesannya mendiskreditkan ya, tapi kalau orang udah full pelayanan 24 jam, tapi punya keluarga alias punya suami anak atau punya istri anak, itu pasti ada yang gak beres. 99% pasti gak beres. Karena dia tidak mengutamakan keluarga. Itu. Jadi, tidak jadi jaminan. Kita tidak bisa melihat hati dan spiritualitas orang cuma dari agamanya, atau sering rajin ke gereja atau tidak. Tidak bisa. Balik lagi, yang kita lihat kan cuma raga. Hatinya belum tentu bisa kita lihat kan. Betul. Mungkin orang kali kalian doang yang bisa ngelihat hatinya. Ya bener kan? Konteksnya bener gak sih? Iya. Oke, untuk sang adik, solusinya apa menurut kalian guys? Ini masih bisa ditolong gak sih? Gue nanya dari berbagai aspek ke GR dan ke Arka dan ke berbagai kubu kanan. Ini masih belum end game. Masih waiting game. Adik masih umur 19 ya? Iya. Jadi checkpointnya masih panjang. Betul. Nobody knows, Bo. Jadi kayak adik harapannya masih besar sekali. Tetapi ya kemungkinan untuk makin gebleknya juga ada. Nggak ada yang bisa tahu. Ini ibaratnya kayak harus dia sendiri. Kita lihat perkembangan waktu. Memang inilah kasus sesungguhnya. Karena masih 19 tahun. Masih diberi waktu yang panjang untuk playtime dan explore. Makanya kubu kanan nggak memberikan jawaban apa-apa. Sebenarnya hal ini masih di men tersebut gitu ya, bisa aja cabut gitu. Bisa, sangat bisa. Bisa banget. Kalau adik tuh pemikirannya udah lebih dewasa. Jadi udah nggak yang kayak tadi tuh sensian, terus ngerasa dirinya paling benar. Alih-alih ngerasa seperti itu. Ketika adik udah lebih dewasa, lebih kayak oh ya udah nerima, terus kayak ya udah aku berusaha menjadi positif lagi. Itu demon akan dengan sendirinya pergi. Kalaupun yang sekarang itu diusir, maka yang lain akan dengan siap menggantikan posisi demon yang udah ada ini. I doubt it, kata Arka nih. I doubt it, Jaslyn. Karena demon yang ini energinya cukup persisten. Dia tidak mau melepaskan. Iya, memang enggak. Misalnya kita usir gitu demon yang ini sekarang. Demon yang lain itu udah kayak wah gitu, kayak ngecium ibaratnya bau makanan gitu. Wah ada yang kosong nih, wangi banget kayak gitu. Ya udah deh gitu, didomplek lagi sama yang lain. Jadi konteksnya percuma selama adik belum dewasa gitu sifatnya. Kata Arkanya, maksudku Jaslyn, demon yang di adik itu sangat clingy. Walaupun betul. diusir, dia akan coba lagi. Saking sudah posesifnya. Di saat itulah kalau dia berbuat salah, kita bisa mensepak dia for good. Nah for itu now tidak bisa disepak gitu. kalau dia hanya buat salah aja sih, baru bisa Karena dia disepak. masih belum kelewat batas ya. Belum. Ini masih memang tugasnya dia ya, tanda kutip ya. Let's say one day, nggak tahu adik kepercayaannya apa dan pandangan spiritualnya gimana. Let's say si adik ini one day tahu, anjir jadi selama ini gue terlalu pede dan yang lainnya tuh ada domplengannya. Terus dia sadar, dia doa, demonnya pergi, terus demonnya masuk lagi. Itu keterlaluan tuh. Nah Terus dia rasa, kok kayaknya masuk lagi ya yang bikin gue pede. Oh itu bisa gue sepak tuh, bisa gue sikat abis itu. Sekarang nggak bisa. dia mana cantik. Tuhan adil. Ya Tuhan adil kata Arka gitu. Mungkin kalau bisa dibilang ini tier 2 lah iblisnya. Demon kecil sebenarnya, maksudnya nggak berasa demon gede, layaknya demon di setiap 7 miliar manusia bumi gitu. Oh, Arkanya bilang, tapi saranku, memang ini belum tentu akan didengar oleh adikmu. Dia tidak boleh kerasukan lagi, tidak boleh. Dan harus menjauh dari dunia supernatural gak sih? Dia akan mencarinya masalahnya.
Adik begitu, suka dengan hal-hal supernatural ini? Setahu aku sih enggak ya. Enggak. Setahu aku enggak. Tapi kan sekarang udah nggak serumah nih, jadi aku nggak intens banget. Tapi serumah sama mama ya? Iya. Ini kata Arka, orang yang sudah pernah sekali kerasukan tidak mungkin tidak akan berpikir hal itu atau mencari tahu apa yang terjadi sih. Mungkin di depan orang lain mereka bisa berkata aku tidak mau lagi, namun di hati terdalamnya mereka mencari tahu apa itu, what was that, apa yang terjadi. Iya, dia penasaran sih Kak Will. Itu saranku kata Arka tadi, Membimbing. memberinya info Membimbing. dan bilangin bahwa jangan kerasukan lagi. Tapi kalau dia nggak bisa kontrol gimana? Kan kemarin kerasukan nggak bisa dikontrol Tidak kan? ada orang yang tidak bisa mengkontrol bau, kata Arka. Hmm. Jiwa ini milik Tuhan, pertahanannya pun dari Tuhan. Orang kerasukan itu rata-rata mereka membiarkan barrier itu tertembus. Memang begitu sih ya Jess ya, rata-rata. Gua waktu sama Jesslyn kemarin konten anomali, ada dewa kurang ajar banget, mau masuk bau. Gue bilang enggak, gue bilang kerasa itu kayak lu mau muntah, kayak mau diambil alih gitu loh. Gue bilang enggak, gue bilang. Terus dia pergi. Itu kuat loh itu. Nah itu contoh bahwa gue nggak membiarkan. Kamu harus mengakui kata Arkanya nih, bahwa adik ketujuhmu ini kepo. Dia serasa ingin tahunya pun juga besar. Tapi ya sudahlah. Mari kita lihat how the game ends nanti. Oke. Aku pengen nanya sama ke Kak Susan. Mama berusaha untuk meneruskannya nggak sih? Atau mewarisi keilmuannya mama ini ke nggak tahu anak siapa? Kalau kata mama, ini nggak bisa mama yang pilih, tapi mereka yang pilih gitu. Makhluk-makhluk itu kata yang memilih. Ya dia bilang sih pilihnya antara aku dan adik aku yang ketujuh. Ini dia gue takutin. Akan ke dunia supernatural lagi ketika mama ngerasa kayaknya adik ketujuh nih yang akan gue teruskan. Makin kan tinggalnya serumah masalahnya. Ditambah lagi itu anak kesayangan mama ya katanya. Iya. Mungkin kalau Kak Susan sekarang udah paham, ya kan? Kan kalau adik ketujuh belum paham kan maksudnya. Jadi kalau bisa sih mungkin solusinya dari Kak Susan adalah Sorry. Boleh gue iso. Lu kan tadi nanya kan, jangka panjangnya apa kan? Memang future itu sangat bercabang dan tidak bisa diprediksi yang A atau B atau C. Tapi ada satu cabang future yang gue lihat. Kalau si adik ini terus mendalami supernatural, oke, masalah dia di tangan kubu kiri atau enggak itu masalah lain. Tapi nanti mama bisa nurut sama adik. Semoga belum pernah terjadi. Misalnya adik ngomong, "Mah, enggak, kata info astral atau apa yang bener bla 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 bla." Itu nanti digiringnya ke situ tuh. Alih-alih alih-alih anak yang harusnya lebih percaya sama yang senior, mama, ini mama yang ngerasa, "Wih, anakku lebih hebat." Mama yang kebawa ke sini, ke dunia yang lebih geblek. Yang tadinya mama nggak ada stempel kubu kiri, nanti jadi berpotensi kena kubu kiri. Gara-gara mama percaya nih anak adik ketujuh nih emang lebih hebat dari gua. Ya udahlah, itu salah satu cabang future-nya. Kalau si SI kita yang sebelumnya kan si Santi itu mau ditatungin kan. Ini beda. Ini justru berarti alat itu jawabannya. Alat. Berarti in the future adik ketujuh mau dibikin alat. Jadi alat ya? Bukan korban, alat ini. Ya emang bener sih Kak, kalau boleh tambahin informasi, emang bener kalau misalnya adik aku udah ngomong apa nih, mamaku emang oh iya gitu, lebih percaya Tuh, ke adik aku. Terus yang tadinya udah nggak melakukan ritual setelah adik aku kesurupan itu kan jadi melakukan lagi ritual gitu. Padahal kalau lagi sadar kita bilang udah mah jangan, udah ini baiknya gimana. This is not good. Ya gitu, itu bener sih. Pantesan gue sama Jesslyn dari tadi ngerasa yang problematik adik ketujuh. Bukan mama. So the real problem sekali lagi confirm 100% dalam kasus sore ini adalah adik ketujuh, not your mom. Your mom bisa kebawa korban karena adik ketujuh didomplengnya iblis. Udah bukan jin, udah bukan arwah. Dan iblis tahu sendiri cara mainnya halus banget. Barusan ada yang tepuk tangan kayak gini. Siapa? Iblis. Tapi bukan dari itu ya, iblis random ya. Di sebelah sini. Alah, sama, Di luar. sesamanya mendukung. Kampret. Saling support. Bagus kawanku, lanjutkan gitu katanya. Tai. Tapi agak sulit ya kalau kayak gitu ya. Agak sulit, makanya Dari tuh, gue pengen nanya dari 1 sampai 10, sudah berapa mengakarnya sih iblis itu 7. kepada? 7 tuh lumayan loh. memang. Udah jatuhnya agak sulit loh sebenarnya. Coba lu tanya probabilitas ini ke arah yang geblek itu berapa? 0 sampai 10. 0 sampai 10 berapa? Jadi Sekitar geblek. 6 dan 7 probabilitasnya. Udah nggak rendah loh.
Nggak rendah ini. Itu 67 mungkin bagi beberapa kalangan itu angka yang kecil. Sebenarnya enggak, itu lumayan loh. Lumayan, di atas 50%. Di atas 50%. Iya. Kalau 20-30 itu masih bisa ditolong. Tapi ketika udah di atas 50 itu agak sulit. Karena butuh waktu dan butuh kesadaran dari orang yang tersebut. Tuh. Nggak bisa, Kak. Misalnya kalau 30-20, ya tolong kali kita tinggal cepret atau apa ya udah bisa sembuh ya kan. Tapi kalau udah di atas 50 itu sulit deh. Dari kasus-kasus kita, ya nggak sih? Arkanya bilang, mungkin kami, para Arka dan Kubu Kanan bisa membantu. Caranya agak unik. Dan para iblis tahu kok. Dan aku pernah ngomong ini di Anomali. Tapi mungkin saat ini, this is the only way. Tapi manusia, kata Arka, aku butuh doamu. Doamu kira-kira, kamu saja dik. Oke. Bisa Willy, sebenarnya dia masih bisa ditolong, kata Iya, Keris. jadi kata Arkanya, aku aja yang bilang. Jadi konteks doanya tuh, ya Tuhan, dengan cara Engkau, bantulah tolong adikku yang adik ketujuh, dan mamaku supaya terus bisa terkoneksi dengan kubu kanan dan selalu sinkronisasi dengan kubu kanan. Kebutuhan. Ya, nanti kata Arka ini, kalau kami mendapat restu dari kubu kanan, kami akan mengacaukan sinyal para iblis itu. Vibrasi kami kan sama. Kalau malaikat yang langsung masuk, dia terlalu tahu kontrasnya. Si adik ketujuh ini, dia langsung tahu, ini bukan suara yang biasa. Tapi kalau kami yang masuk, dia bingung. Kok suara yang sama bisa contrasting ya? Pertama kemarin bilang jangan ke kafe ini. Sekarang ke kafe ini. Kami akan merusak dan mensabotase sinyal mereka. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah keunggulan kami para Arka. Tapi poinnya, kalau kayak gitu adalah doa dari kakak ya? Itu. Iya. Tapi kami butuh doamu. Maaf, aku boleh potong. Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya aku kan aku suka berdoa gitu. Tapi kalau berdoa aku selalu ucapinnya tuh saudara-saudaraku gitu. Lindungilah saudara-saudaraku. Apakah harus disebutin gitu nama-namanya atau hanya? Kalau untuk yang ini, yang khusus ini, lebih baik dispesifikin ke adik ketujuh aja. Khusus kasus ini. Gak apa-apa kalau misalnya mau doa untuk adik-adikku, tapi ditambahin. Terutama. Ya, untuk adik ketujuh, gitu, khususnya, namanya. bla 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 bla. Baik, makasih. Kata Arkanya, sebenarnya aku sendiri merasa aku sudah mendapat green light seorang diri ke adik ketujuhmu dan mulai mengacaukan sinyal para iblis ceconguk itu. Tetapi untuk menghormati manusia ini, maksudnya Willy, dan menghormatimu, aku menunggu doamu, katanya. Ini Arka yang ini kok gayanya kayak Legion ya? Iya, mirip sih. Iya. Kita masuk ke segmen kesimpulan aja ya. Mari kita coba tarik kesimpulan dari kasus kita kali ini. Let's go. Betul. Kak, kalau aku boleh bertanya, untuk papaku, apakah papaku ditumbalkan atau memang? Oke. Aku boleh minta foto papa? Cuma ada satu kayaknya. Coba. Kalau ini siapa ya? Itu yang saudaraku yang katanya yang dia yang menumbalkan gitu. Yang kata adik aku dia yang menumbalkan. Oke. Ini another chapter. Aduh, you know what? Ini fotonya memang cuma satu. Alangkah baiknya kalau ada foto lain ya, Susan. Tapi aku coba begini, nama. Mohon maaf, Papa meninggal tahun berapa? 2009. Wah, dia masih di sini, Jess. Masih around. Walaupun aku sering sembayang. Karena begini, ada memori, mohon maaf, almarhum sendiri percaya bahwa dia diguna-guna. Iya, betul banget. Lah bagaimana? Betul banget. Alih-alih yang aku dapat harusnya ada vision energi, aku meninggal diguna-guna. Pakai bahasanya agak casual aja ya. Tapi almarhum Papa sendiri percaya dia diguna-guna. This is not good gitu. Jadinya dia dendam gitu maksudnya? Enggak, jadinya dia masih roaming alias gentayangan. Ada sih kayak rasa keselnya gitu, ada. Padahal belum tentu diguna-guna, belum tentu. Dia yang ngerasa bahwa aku kayaknya berangkat gara-gara diguna-guna nih. Let me check. Dia mendengar omongan keluarga sih yang mengatakan ini kayaknya papa diguna-guna kayak gitu. Dan papa ngerasa enggak sih, harusnya aku tuh belum mati kayak gitu loh. Wah. Jadi sebenarnya diguna-guna apa ditumbalkan nih kan? Papa ini. Adik aku sih bilangnya, adik aku gitu bilangnya sih kayaknya dia kayak berasumsi ya atau berasumsi lah. Iya, kayaknya papa meninggal ditumbalkan deh sama itu gitu saudara. Oh, ditumbalkan. Ya secara nggak langsung diguna-guna sih. Tapi papaku tuh nggak percaya agama, nggak percaya
yang mistik-mistik tuh nggak percaya. Oh, tapi kenapa pas Iya, mengenal kok bisa topik percaya gunung ya? Coba. Iya, kita nggak pernah tahu hati seseorang kan. Dan papa tuh paling sering pas sudah meninggal, papa tuh atau aku yang kangen kali ya. Pas papa udah setelah meninggal, aku yang paling sering didatangin papa. Dimimpiin. Iya. Tapi ya kelihatannya nggak sampai kepo sih. Cuma kalau ada pembicaraan orang mengenai apa, papa tuh juga Betul. pengen tahu dan pengen denger kan. Aku kurang tahu, saya Masih masih kecil kecil. banget ya. Apa yang bisa aku validasi ya? Kalau kata keluarga, papa punya kebiasaan sering garuk-garuk kepala belakang gini nggak? Aku nggak ingat Susah juga. ya? Papa asal mana? Aceh. Susah ya. Itu validasi itu penting sih. Tapi let's say ini kita dapat koordinat jiwa. Nggak tahu Jess, kamu ngerasa gimana? Aku merasa Kayaknya masih roaming. Soalnya nama dia ada dan dia harusnya di kubu kanan, Bow. Ini, aduh, papa harus move on sih. Papa? Oh, kenapa papa bisa percaya? Why? Karena setelah meninggal gitu, maksudnya, oh, jadi kalau meninggal itu nggak langsung pof gitu, hilang gitu ya. Jadi aku masih bisa hidup ya. Jadi ternyata selama ini setan itu ada ya. Jadi ternyata selama ini alam ini tuh nggak cuman ini doang ya. Jangan-jangan aku beneran diguna-guna gitu. Jangan-jangan aku harusnya belum mati. Terus kayak ditambah lagi, loh itu kok ada omongan. Iya, dengerin yang masih hidup. Iya, kan? dia dengerin yang masih ada hidup. memori itu, clear. Walaupun aku sering sembayang gitu kan, biasa di Chinese ada cenbeng gitu, aku pasang pelita. Itu juga nggak menolong papaku gitu. Nah, Arkanya ngomong lagi. Di sini aku rasa kamu bisa menggunakan kalimat pamungkas ini. Tapi Arkanya ngomong konflikting sama prinsip aku nih. Tapi kan ngomongnya harus pada Tuhan langsung. Aku rasa tidak apa-apa kata Arkanya. Ngomong kepada jiwa yang bersangkutan, tapi nggak boleh mengharapkan balasan. Jadi sistemnya kayak kalau di WhatsApp voice note satu arah, nggak mengharapkan balasan, bukan calling ya. Voice note. Kamu bisa mendoakan papamu seperti ini. Memanggilnya apa? Papa, Dedi atau Bapak. Bapak, dimanapun Bapak berada, itu bukan alam terakhir. Bapak adalah manusia di mana tujuan terakhirnya bukan di situ. Kalau Bapak mau berangkat, silahkan. Dia pasti akan mendengarmu. Dan dia juga pasti tidak akan langsung berangkat, kata Arkanya. Namun, setidaknya kamu membantu menyadarkan Papa, bahwa dimensi terakhir jiwa manusia bukan gentayangan di planet bumi ini. Itu harus kamu lakukan, kata Arkanya. Kalau dari mama sendiri, mama percayanya papa diguna-guna atau papa meninggal biasa? Harusnya sih karena sakit, tapi karena ada omongan adik aku lagi, balik lagi. Jadi mama papa percaya? Ya, aku nggak tahu mau percaya atau enggak, tapi karena adik aku sempat ada buka omongan begitu, jadi oh iya nih kayaknya bener nih gitu. Bisa jadi gitu. Papa dulu kepercayaannya apa? Nah, nggak ada. Nggak ada ya? Ya sebenarnya mixed. Awalnya tuh papa ngitar-ngitar aja, kayak biasa, masih mau ngelihat anak. Tapi karena papa juga cukup kepo dengan pembicaraan yang biasa ada di rumah, jadinya hal ini terjadi. Ada arwah yang tipe setelah gentayangan, dia nggak kepo sama pembicaraan manusia masih hidup. Dia hanya ngumpul sama arwah lain. Nah, papa termasuk yang nguping pembicaraan yang masih hidup. Betul. Ya kan? Iya. Tapi semasa hidup gimana? Masa hidup ya keras aja sih, papa orangnya keras, terus cuek aja orangnya, cuek. Yang aku tahu ya, cuek terus keras. Tapi kalau ada kayak omongan apa Iya, gitu, gak secuek itu sebenarnya. iya aku ngerasanya gitu. Tapi coba aku tanya, oh tapi masih kecil ya. Tapi coba aja. Waktu misalnya kayak ada omongan-omongan gimana, misalnya papa agak jauh nih, dia kurang dengar gitu, dia akan mendekat gak? Terus kayak ngomong apa tadi gitu? Aku kurang ingat sih Kak, soalnya aku masih lupa juga. Usia udah lama juga. Usia mau naik SMA 1 papa meninggal. Okay. Jadi emang jarak mama sama papa tuh jauh banget. Oh, nikahnya, beda rumah? Enggak, nikahnya. Umurnya jauh banget. Ya udah nggak apa-apa, Jess. Ya udah nggak apa-apa. Just leave it that way. Okay. Pokoknya tugasnya Susan yang seperti itu doanya. Semoga karena doa masih sering dimimpiin nggak atau gimana? Udah enggak sih, karena aku pas sudah mau merit, terus aku bilang aku mau merit kan, jadi aku belum bisa sesering sembayangin papa sebelum merit gitu. Jadi semenjak aku ngomong gitu, papa udah jarang banget datang ke mimpi aku. Oke, tapi dia clearly masih roaming sih, masih. Jadi tugasnya Susan
doa yang seperti itu tadi. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Kita akan coba menyimpulkan dari Mamah terlebih dahulu kali ya. Untuk Mamah sendiri, solusinya gimana nih? Walaupun tadi udah solusikan untuk sang adik ya. Untuk Mamah sendiri akhirnya ya udah dibiarkan begitu saja Mamah. Apa perlu kita mungkin dinasihati oleh anak-anaknya ya? Ya, antara lain tadi harus istirahat selama at least setahun. Totally rehat dari dunia supranatural. Dan Mama nggak boleh takut. Misalnya nih, ketika Mama rehat, ada gangguan-gangguan itu lagi datang gitu. Misalnya nyurupin apa, atau kayak nampakin diri. Setannya gitu misalnya. Mama nggak boleh gentar. Mama harus benar-benar yakin bahwa Tuhan itu bisa ngelindungin keluarga Mama dan Mama sendiri. Mumpung Mama masih belum terlalu terjatuh di dalam jurang. Yap. Kenapa bro? Soalnya selama ini aku ngerasa Mama tuh agak tunduk dan ada rasa takutnya juga gitu loh. Iya, mungkin dia takut karena dapat omongan nanti anak lu gue bikin susah gitu. Maaf, aku dapat informasi baru, kata Arkanya. Sepertinya aku melihat cabang future. Sepertinya kamu harus menemani ibumu. Karena kalau memang mamamu beneran rehat selama setahun, dia akan seperti kehilangan pegangan dan jadi takut, gak percaya diri. Di saat itulah kaumku mengincar mamamu. Ini memang pelik. Ini bukan situasi yang gampang. Makanya kamu harus menemani mamamu dan terus menyemangati. Terserah mau berdoa kembali kepada para dewa atau Tuhan, tapi yang penting supaya mama ada pegangan. Karena bertahun-tahun melakukan praktisi itu tiba-tiba setahun rehat, Bo, bisa dibayangin kan perasaannya. Kayak nyari pengganti gitu loh. Nah, kalau nggak ada nyari pengganti, bawaannya jadi kayak, aduh, kok nggak pede, kok kayak ada yang hilang. Insecure. Disitulah para iblis nanti akan mengincar mamamu. Jadi lebih baik kenapa tidak harus ke temenin. kubu kanan aja dikit. Iya, kamu harus menemaninya. Dan sepertinya kemungkinan besar ini akan terjadi, kata Arka. Kalau adikmu masih waiting game, kita harus melihat ke arah mana. Tapi doamu dibutuhkan. Yang tadi. Ya, solusinya kan udah kita dapat juga ya. Ya. Nah, mungkin kesimpulan untuk Papa sendiri. Jadi Papa intinya kena guna-guna nggak? Tidak. Karena tadi gue dikasih cara sama kubu kanan. Kalau ini jiwa ya, gue mesti tembak dulu jiwanya. Ibaratnya tembak aja pakai energi gitu. Lihat responnya. Responnya tuh kalau kayak masih utuh banget, yaitu utuh sejatinya hakikat sedia kalanya jiwa manusia. Kalau diguna-guna tuh seakan-akan kayak ada yang bopeng lah, baret lah. Jadi kayak masih mulus aja gitu loh. Dan gue ngerasa nggak diguna-guna sih. Jadi aman ya? Aman. Jesslyn ngerasa gimana? Yap. Oke. Your dad tidak berangkat karena diguna-guna. Memang sudah waktunya. Udah waktunya sih. Dari kasusnya sendiri ada pertanyaan lagi nggak Kak yang ingin kita jawab? Atau ada yang dibingungin gitu? Enggak sih, udah jelas. Sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ya solusi yang kita berikan dipraktekkan dan juga memberikan hasil yang baik buat keluarga Kakak. Amin. Silakan Jess. Boleh kamu nggak? Aku ngerasa ini Arkanya embetnya agak 20% lebih sih. Enggak apa-apa, justru mendingan Kawil doa bareng Arka. Lebih bagus kan? Jangan, kalau aku yang berdoa, nanti aku ingin minta restu pada Tuhan langsung untuk membabat para iblis itu. Ya sudah, itu bagus sekali. Begitu saja, Arka. Silakan doa. Tahu ada manusia seperti ini katanya, kata si Arka. Ya Tuhan, terima kasih atas CSI hari ini bersama bantuan para kubu kanan dan bersama Arka ini. Kami berdoa untuk Susan dengan nama aslinya yang kami juga tahu. Kami serahkan perlindungan Susan dan mamanya dan juga adik yang ketujuh di dalam kekuasaan-Mu. Dan kami juga mohon bimbingan Engkau dalam semua tindakan, decision making, insting dan intuition Susan untuk melaksanakan semua solusinya. Dalam kuasa Tuhan kami berserah dan terjadilah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Susan sudah datang ke kantor kami. Dan buat para klien semua yang ada di rumah, aku pengen kasih tahu buat kalian yang memiliki permasalahan supranatural maybe atau apapun itu yang berbau supranatural dan pengen kita pecahkan dari sudut pandang supranatural dari Detektif Astral, langsung aja kalian kirimkan pendaftarannya ataupun cerita kalian ke alamat email kita, ataupun bingung caranya bagaimana, di description box kita. Di situ ada caranya, ataupun di Instagram kita. Di situ ada tata caranya. Kami tunggu dan
Kami penasaran bagaimana kisah kalian. Sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih buat Jesselyn, Bro Will, dan gue Bo. Sampai jumpa di Client Series Investigation selanjutnya. Dan kasus kali ini, case closed. Sampai jumpa. Kasih Kak Susan. Makasih ya.